Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toma Linda dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 3 Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Model ini dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Adapun definisi dari pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan kepada konsumen adalah barang yang sejenis atau serupa. Adapun pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang ditawarkan di pasar benar-benar hasil dari kesepakatan dan interaksi dari penawaran atau permintaan yang terjadi di dalam pasar tersebut. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling dianggap ideal. Kenapa? Karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang ataupun jasa yang paling optimal atau efisien. Namun, dalam prakteknya itu tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni. Berikut ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar tersebut. Kenapa? Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sehingga di sini menyebabkan kenaikan atau penurunan harga sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Kenapa? Karena di sini banyak sekali terdapat perusahaan, sehingga perusahaan manapun tidak bisa menentukan harga sendiri. Sehingga harga tersebut ditentukan antara interaksi dari konsumen dan produsen. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar. Yang keempat, barang bersifat homogen atau sama. Karena di sini banyak sekali barang yang dihasilkan dari perusahaan dan tidak bisa dibeda-bedakan oleh konsumen, sehingga dia itu tidak tahu mana barang produsen A, barang produsen B, begitu. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar tersebut. Karena dalam kenyataannya bentuk pasar ini sangat sedikit dan tidak mudah untuk menemukan dengan bentuk yang sama dengan ciri-cirinya tersebut, maka dalam analisis ekonomi dibentuklah asumsi-asumsi suatu struktur dalam pasar persaingan sempurna. Yaitu yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, terdapat sangat banyak sekali produsen dan perusahaan, maka setiap produsen ataupun perusahaan hanya bisa memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar, sehingga pembeli juga sangat banyak. Secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopoli untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu produk yang dihasilkan oleh para produsen bersifat homogen atau sama, di mana pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang sama atau identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda-beda.
Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan begitu, setiap produsen hanya menerima harga pasar. Produsen dapat menawarkan produk berapapun jumlahnya dengan harga pasar tersebut, dengan harga yang berlaku di antara yang terjadi dalam interaksi antara pembeli dan produsen tersebut. Yang keempat, perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar. Maksudnya itu tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau mau keluar dari pasar tersebut. Yang kelima, maksimal profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Tidak ada tujuan lain tentunya ya. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah, artinya tidak ada intervensi dari pemerintah di dalam pasar seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak sekali dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecil saja sehingga tidak mampu untuk mempengaruhi pasar tersebut. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa atau secara bebas. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan dari produsen dan konsumen itu sendiri. Masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang di pasar itu terbentuk keinginan sendiri atau sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah-ubah oleh siapapun itu. Bagi pembeli, barang atau jasa yang dibeli merupakan bagian kecil saja dari keseluruhan jumlah karena pembelian masyarakat. Demikian juga bagi penjual, bila penjual menurunkan harga, maka ia akan rugi sendiri. Sedangkan bila menaikkan harga, bila produsen tersebut menaikkan harga, pembeli akan lari sendiri, tidak mau membeli barangnya karena yang terlalu mahal. Bentuk pasar persaingan sempurna ini banyak terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, minyak, kelapa yang biasanya dijual dalam suatu pasar yang sejenis atau homogen seperti di pasar induk misalnya. Adapun pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Nah, di sini perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen yang baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan dalam jangka panjang adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang pasar persaingan sempurna. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.